Ya, kita lanjut dengan penggambaran manusia. Untuk penggambaran manusia yang bagian atas, ini nanti kalian isi dengan proporsi badan manusia. Silakan nanti dicari referensi. Kalau secara teori sebenarnya proporsi badan manusia itu sekitar 7 kali sampai 8 kali tinggi kepalanya. Jadi ukuran kepala biasanya digunakan sebagai patokan. Nah, ini perlu dibuat garis bantu dulu. Misalnya saya gambarkan dulu kepalanya, kira-kira posisinya seperti ini ukurannya. Jadi kepala usahakan untuk digambar lonjong ya, jangan bulat. Jadi proporsi kalau di beberapa buku yang menggambarkan bentuk tubuh manusia biasanya bisa juga dibantu dengan lingkaran dulu, tapi terus ditambahkan sedikit untuk penggambaran kepala supaya dia nggak benar-benar bulat seperti ini. Jadi lingkaran ditambahkan sedikit untuk membentuk lonjongnya. Nah, ukuran kepala ini yang digunakan sebagai patokan. Ini kita repetisi beberapa kali sampai 7 sampai 8. Nah, yang 7 biasanya digunakan untuk ukuran badan wanita, sementara yang 8 untuk ukuran badan laki-laki. Ya, jadi ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini akan gambar yang laki, sementara yang satunya untuk proporsi tubuh wanita. Nah, terus untuk badan itu biasanya juga kita gunakan ukuran kepala. Pundak itu kira-kira ukurannya satu kepala. Jadi sebesar-besarnya itu pundaknya akan segitu. Jadi ini ada leher, terus pundak, badan, jadinya makan 3. Jadi sisanya baru kaki. Nggak perlu digambar sangat detail, cukup secara proporsi benar. Dan mewakili proporsi badan manusia. Jadi nggak perlu diusahakan jadi kayak anime, mungkin biasanya banyak yang suka gambar anime terus dibuat seperti itu, nggak perlu. Di sini kita belajar gambar arsitektur ya. Tujuan dari penggambaran manusia sebenarnya digunakan untuk skala dalam gambar. Jadi kita bisa memperkirakan satu bangunan dengan melihat ilustrasi gambar manusia yang ada di sekitarnya. Ini sama untuk yang perempuan. Proporsi tubuh perempuan biasanya cenderung seperti jam pasir ya. Untuk membedakan dengan yang laki. Rambutnya mungkin dibuat lebih panjang untuk membedakan. Jadi walaupun nggak digambarkan secara detail, kita bisa tahu bahwa itu secara siluet dia adalah gambar seorang wanita. Nah, setelah kita terbiasa sebenarnya dengan proporsi gambar orang ini, baru nanti kita gunakan secara langsung.
Jadi kita mulai gambarkan saja. Yang di bagian bawah ini sebagai sebuah satu situasi gitu ya. Di dalam arsitektur biasanya ada satu patokan untuk penggambaran manusia bahwa nantinya posisi kepala manusia itu digambarkan selalu berada di garis horizon. Jadi nanti kalau kita sudah mulai menggunakan perspektif ya, untuk pandangan di perspektif kita akan mengenal 3 jenis pandangan, sudut pandang ya. Ada yang pandangan mata normal yang sesuai dengan seperti posisi pandang kita. Terus juga ada posisi pandang mata burung. Jadi kalau satu bangunan dilihat dari posisi yang lebih tinggi gitu. Dan ada sudut pandang mata kata. Jadi kalau posisi kameranya atau sudut pandangnya berada di bawah, melihat ke atas. Nah, yang untuk latihan ini kita akan gunakan yang mata normal, sehingga kita perlu gambarkan satu garis horizontal. Terus ketika sudut pandang mata normal berlaku, sebenarnya kepala dari orang-orang itu biasanya akan berada di posisi yang sama, karena ketinggian orang itu relatif sama ya, walaupun ada beda sedikit, tapi secara biasanya nggak terlalu kontras perbedaannya, kecuali kalau kita ketemu kayak pemain basket atau semacam itu ya. Tapi rata-rata biasanya bisa kita bisa melihat itu sebagai satu standar sebenarnya. Makanya tubuh manusia digunakan sebagai skala kita, karena kita bisa perkirakan tubuhnya antara 160 atau 170 10 cm dalam pandangan jarak jauh biasanya nggak terlalu kelihatan beda lah. Nah, dengan penggambaran seperti ini kita bisa menggambarkan suatu kondisi kedalaman ya. Jadi ada yang jauh, ada yang dekat, tapi posisi kepala selalu masih ada di sini, atau posisi matanya ya di posisi garis horizontal. Jadi kita tinggal mengatur ukuran badan kepala dan badannya yang kelihatan digambarkan besar. Itu kita akan melihatnya sebagai orang yang berdiri sangat dekat dengan pengamat atau kamera ataupun dengan kita. Tapi yang digambarkan kecil ini adalah orang yang berdirinya jauh di belakang ya. Silakan nanti digambarkan beberapa. Yang penting dilatih di sini adalah ini tadi, mempertahankan proporsi dari badan orangnya. Terus penggambaran manusia lagi-lagi di arsitektur nggak perlu terlalu detail, sekedar siluetnya boleh. Kalau mau sedikit detail ya seperti yang di contoh ini, diperlihatkan batas-batasnya, ada lengan, ada bajunya, ada celananya, silakan, tapi nggak perlu terlalu detail juga. Kadang kalau misalnya nggak yakin bisa digambarkan dulu proporsinya, terus setelah itu baru dilakukan detailing. Ini mau dikasih topi misalnya, sini ternyata pakaiannya mungkin sedikit agak resmi, tapi proporsinya jangan sampai terlewat. Jadi jangan sampai kita terlalu berusaha mendetail tapi proporsinya terus nggak diperhatikan.
Ya, itu untuk yang manusia.